menyapa perlahan, membasuh rindu di sela harapan. Kau datang seperti angin di pantai, sejukkan hati yang dulunya lunglai. Tak perlu mewah, tak perlu harta, cukup senyummu tenangkan semesta. Ketika aku menikah dengan lelaki yang seusia dengan ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini diberi hati yang lapang dan tak tergesa menghakimi. Pernahkah kamu membayangkan seorang perempuan muda menikah dengan lelaki yang usianya sebaya dengan ibunya sendiri? Bukan cerita sensasi, bukan pula kisah yang dibesar-besarkan. Ini adalah kisah hidupku, tentang cinta yang datang tidak pada waktunya, dan keputusan yang mengubah seluruh arah hidupku. Sebelum kisah ini berlanjut lebih jauh, aku ingin menyapamu. Kamu yang sedang menonton, berasal dari kota mana? Tuliskan di kolom komentar. Karena setiap kota punya cerita lukanya sendiri. Dan jika kamu menyukai kisah kehidupan nyata seperti ini, jangan lupa subscribe, agar kamu tidak kehilangan cerita-cerita yang mungkin diam-diam mirip dengan hidupmu. Namaku Laras. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana, penuh keterbatasan namun hangat. Aku tumbuh seperti perempuan pada umumnya, bermimpi tentang pernikahan yang sederhana, suami yang sebaya, dan masa depan yang tenang. Tak pernah sekalipun terlintas di benakku bahwa suatu hari aku akan berdiri di pelaminan dengan lelaki yang rambutnya sudah memutih oleh usia. Hari aku menerima lamarannya adalah hari ketika dunia seakan terbelah dua. Setengah hatiku bergetar oleh rasa aman, setengah lainnya dihantui rasa bersalah. Aku tahu, sejak detik itu, hidupku tak akan pernah sama. Aku bukan hanya menikah dengan seorang lelaki, tapi juga dengan penilaian manusia, bisik-bisik tetangga, dan luka yang akan tumbuh diam-diam. Mereka bilang aku gila. Mereka bilang aku tidak tahu diri. Bahkan ada yang berkata aku menghancurkan harga diri keluargaku sendiri. Setiap kata itu menempel di dadaku seperti duri. Aku tersenyum di luar, tapi menangis panjang di dalam. Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Semua hanya ingin tahu, mengapa aku memilih jalan ini? Yang paling menyakitkan bukan omongan orang luar, tapi tatapan ibuku. Tatapan yang dulu penuh cinta, perlahan berubah menjadi jarak yang tak terucap. Ia tidak marah, tapi diamnya lebih tajam dari teriakan. Aku tahu, di hatinya ada luka yang tak tahu harus ditempatkan di mana. Aku sering bertanya pada diriku sendiri di tengah malam, apakah cinta memang harus selalu diperjuangkan, meski ia melukai banyak hati? Ataukah aku hanya sedang membenarkan keputusanku sendiri? Setiap doa yang kupanjatkan terasa berat, seolah Tuhan pun menunggu aku benar-benar siap menerima jawabannya. Dan disinilah kisahku dimulai. Bukan sebagai cerita indah, tapi sebagai perjalanan yang penuh air mata, penyesalan, dan pelajaran hidup yang mahal harganya. Karena sebelum aku menjadi istri dari lelaki yang sebaya dengan ibuku, aku hanyalah seorang anak perempuan yang tidak tahu bahwa cinta bisa menjadi ujian paling berat dalam hidupnya. Arman pertama kali masuk ke hidupku tanpa mengetuk pintu hatiku. Ia datang sebagai tamu rumah, sebagai rekan kerja ibuku, sebagai lelaki dewasa yang tutur katanya rapi dan sikapnya selalu tahu batas. Saat itu, aku hanya melihatnya sebagai Om.
lelaki yang pantas dihormati, bukan dipikirkan. Tak ada getaran, tak ada degup aneh, hanya rasa segan dan sopan yang wajar. Usianya sebaya dengan ibuku. Rambutnya tak lagi hitam seluruhnya. Keriput halus menghiasi sudut matanya. Namun di balik semua tanda usia itu, ada ketenangan yang jarang kutemui pada laki-laki seumuranku. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya terasa matang, seperti seseorang yang sudah berkali-kali kalah oleh hidup dan belajar berdamai. Ia sering datang sore hari, duduk di ruang tamu bersama ibuku, membicarakan pekerjaan dan hal-hal dewasa yang tak kupahami. Aku biasanya hanya menyeduh teh, lalu duduk di sudut ruangan sambil memainkan ponsel. Namun entah sejak kapan, aku mulai mendengar ceritanya tentang kegagalan, tentang pernikahan yang pernah ia jalani, tentang kesepian yang ia simpan rapi. Aku terkejut ketika menyadari ia mendengarkanku. Bukan sekadar basa-basi. Ia benar-benar mendengar saat aku bicara tentang mimpiku, tentang ketakutanku menjadi perempuan biasa yang dilupakan waktu. Ia tidak menertawakan, tidak menggurui. Ia hanya berkata, perempuan seharusnya tidak takut bermimpi besar. Sejak saat itu, kehadirannya terasa berbeda. Bukan sebagai lelaki, tapi sebagai tempat berpijak. Saat ayahku jatuh sakit, Arman ada. Saat aku kehilangan arah setelah ayah meninggal, Arman juga ada. Ia tidak memelukku, tidak menyentuhku, tapi kata-katanya menahan aku agar tidak runtuh sepenuhnya. Aku mulai menunggu kehadirannya, dan itulah awal kesalahanku. Setiap kali pintu terbuka, aku berharap ia datang. Setiap kali ia tidak muncul, hatiku terasa kosong. Aku menyangkal perasaan itu, menamainya sebagai rasa aman, rasa hormat, rasa berutang budi. Aku terlalu takut menyebutnya cinta. Di satu sisi, aku sadar betul ini salah. Salah tempat, salah waktu, salah usia. Bagaimana mungkin aku membiarkan hatiku condong pada lelaki yang begitu dekat dengan ibuku? Aku berusaha menjauh, menjaga jarak, mengurung perasaan itu dalam doa-doa panjang yang sunyi. Namun aku lupa satu hal, perasaan tidak pernah bisa diperintah. Semakin kutekan, semakin ia tumbuh diam-diam. Dan tanpa kusadari, sejak hari-hari itu, hidupku mulai berjalan menuju arah yang tidak pernah kuinginkan, namun tak mampu kuhentikan. Aku mulai menyadari ada yang berubah ketika namanya sering muncul dalam doaku. Bukan doa yang berani kuucapkan lantang, hanya bisikan di hati yang cepat-cepat kutarik kembali. Setiap selesai salat, aku memohon agar Tuhan menghapus perasaan yang salah ini. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas bayangannya hadir di pikiranku. Arman tidak pernah menunjukkan ketertarikan sebagai lelaki. Ia tetap menjaga jarak, tetap sopan, tetap seperti figur dewasa yang bisa diandalkan. Justru sikap itulah yang membuat hatiku goyah. Ia tidak mengejar, tidak merayu, tidak memaksa. Ia hanya ada, dan keberadaannya terasa menenangkan, sesuatu yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Suatu sore, aku menangis sendirian di dapur. Beban hidup, kehilangan ayah, dan masa depan yang terasa kosong menumpuk menjadi satu. Arman melihatku tanpa sengaja. Ia tidak bertanya banyak, hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa," menjadi lemah sesekali. Kalimat sederhana itu membuat air mataku jatuh lebih deras. Sejak hari itu, aku semakin rapuh. Aku mulai menceritakan hal-hal yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Tentang ketakutanku menjadi perempuan yang gagal. Tentang rasa iri pada teman-teman yang hidupnya terlihat lebih mudah. Arman mendengarkan dengan sabar,
seolah tidak keberatan memikul bebanku. Aku tahu, disinilah batas mulai kabur. Bukan sentuhan, bukan kata cinta, tapi keterikatan emosional yang tumbuh perlahan. Aku mulai menggantungkan kekuatanku pada kehadirannya. Setiap kali ia tak ada, aku merasa lebih lemah dari biasanya. Di dalam hatiku terjadi perang. Akal sehat berteriak agar aku berhenti, sementara hatiku memohon untuk dimengerti. Aku membenci diriku sendiri karena perasaan ini, tapi juga lelah terus menyangkalnya. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan yang tak berani ku cari jawabannya. Aku sadar betul konsekuensinya. Jika perasaan ini terungkap, ibuku akan terluka. Keluargaku akan hancur. Namaku akan tercemar. Namun anehnya, kesadaran itu tidak cukup kuat untuk menghentikan apa yang sudah terlanjur tumbuh. Dan di titik itulah aku mengerti satu hal yang pahit. Bahwa perasaan paling berbahaya bukanlah cinta yang berapi-api, melainkan rasa nyaman yang tumbuh diam-diam, sampai suatu hari kita sadar, kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Hari itu datang tanpa aba-aba. Arman berdiri di ruang tamu dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar ketika ia meminta waktu berbicara denganku secara pribadi. Jantungku berdegup tak karuan. Seolah hatiku sudah tahu apa yang akan terjadi, meski pikiranku masih berusaha menyangkalnya. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata bahwa perasaannya sudah terlalu jauh untuk disimpan sendiri. Ia tidak ingin menjadi sumber fitnah, tidak ingin menggantung perasaan yang salah. Ia ingin bertanggung jawab. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Aku tidak siap. Namun juga tidak sepenuhnya terkejut. Aku meminta waktu. Malam itu aku menangis hingga subuh. Antara rasa takut, rasa bersalah, dan rasa bahagia yang tak seharusnya ada. Aku tahu, menerima lamaran ini berarti menantang dunia. Menolaknya berarti mematahkan hati yang sudah terlalu tulus. Beberapa hari kemudian, Arman menyampaikan niatnya kepada ibuku. Aku tidak berada di ruangan itu, tapi aku bisa mendengar suara tangis yang ditahan. Ibuku tidak berteriak, tidak marah, tapi wajahnya runtuh. Sejak saat itu, ada jarak yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata di rumah kami. Keluarga besar berkumpul. Pendapat berseliweran, suara meninggi, dan namaku disebut-sebut seolah aku bukan manusia, melainkan keputusan yang harus diadili. Ada yang menyalahkanku, ada yang menyalahkan Arman, ada pula yang menyalahkan keadaan. Aku duduk diam, seperti terdakwa yang tak punya hak bicara. Tetangga mulai tahu. Bisikan menyebar lebih cepat dari kebenaran. Aku melihat tatapan-tatapan asing di jalan, senyum yang terasa palsu, dan kalimat-kalimat yang diselipkan dengan niat menyakiti. Namaku bukan lagi milikku, ia menjadi milik gosip. Ibuku akhirnya berbicara padaku. Suaranya lirih, matanya basah. Ia tidak melarang, tapi juga tidak merestui. Ibu hanya takut kehilangan kamu, katanya. Kalimat itu membuat hatiku remuk. Aku sadar, apapun pilihanku, akan selalu ada luka yang tertinggal. Di tengah kekacauan itu, aku harus memilih. Bertahan pada cinta yang dianggap salah, atau mundur demi keluarga yang telah membesarkanku. Dan malam itu, dengan hati yang gemetar, aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Terlalu sederhana untuk sebuah keputusan sebesar ini. Tidak ada tawa riuh. Tidak ada iringan doa dari banyak orang. Hanya akad yang sah dan restu yang terasa setengah hati. Saat ijab kabul terucap, tanganku dingin. Bukan karena bahagia semata, tapi karena takut pada hari-hari setelahnya. Aku duduk di samping Arman sebagai istrinya. Namun hatiku masih gemetar seperti anak kecil yang tersesat. Ia tersenyum tipis, seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Kelelahan seseorang yang tahu hidup tak akan memberinya jalan mudah. Hari-hari pertama pernikahan kami dipenuhi kesunyian yang aneh. Tidak ada pertengkaran, tidak pula canda berlebihan. Kami saling menghormati, saling menjaga, tapi terasa seperti dua orang yang berjalan berdampingan tanpa benar-benar saling menggenggam. Perbedaan usia mulai terasa dari hal-hal kecil. Aku ingin keluar, bertemu teman, mengejar mimpi yang masih panjang. Arman lebih memilih rumah, ketenangan, dan rutinitas. Ia tidak melarangku, tapi sering mengingatkan tentang batas, tentang risiko, tentang dunia yang menurutnya terlalu kejam bagiku. Aku mulai merasa bersalah karena ingin lebih. Bersalah karena merasa terkekang, meski ia tak pernah mengurungku. Bersalah karena dalam pernikahan yang kuperjuangkan sendiri, aku justru merasa tidak utuh. Lingkungan tidak memberi kami ruang bernapas. Setiap keluar rumah, aku merasa diawasi. Setiap senyum orang terasa seperti topeng. Pernikahan kami bukan dilihat sebagai ibadah, tapi sebagai keanehan yang pantas dibicarakan. Arman mencoba melindungiku dari semua itu. Ia menahan diri, menutup telinga, dan berpura-pura kuat. Namun suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong. Saat itu aku sadar, ia pun memikul beban yang sama beratnya denganku. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta cukup untuk menutup jarak usia, perbedaan dunia, dan penghakiman manusia? Atau justru kami sedang membangun rumah di atas tanah yang rapuh, menunggu waktu untuk runtuh perlahan? Setelah pernikahan itu, hidupku tak lagi terasa seperti milikku sendiri. Setiap langkah seolah berada di bawah sorotan mata orang lain. Aku bisa merasakan bisik-bisik bahkan sebelum mereka terucap. Dunia menatapku bukan sebagai istri, melainkan sebagai kesalahan yang berjalan. Aku mulai mendengar cerita tentang diriku dari mulut orang lain. Aku disebut perempuan yang mencari harta, perempuan yang menjerat lelaki tua, bahkan perempuan yang tidak tahu malu. Setiap kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan, meninggalkan luka yang tak berdarah namun perih. Yang paling menyakitkan adalah ketika cerita-cerita itu sampai ke telinga ibuku. Ia semakin jarang berbicara denganku. Bukan karena benci, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Aku ingin memeluknya, ingin meminta maaf. Namun jarak di antara kami terasa lebih tebal dari dinding manapun. Arman berusaha terlihat kuat. Ia mengatakan bahwa orang-orang akan lelah sendiri. Ia bilang waktu akan membuktikan niat kami. Tapi setiap malam, aku melihatnya batuk lebih sering, terdiam lebih lama. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Aku mulai takut. Takut jika aku kehilangan dia terlalu cepat. Takut jika suatu hari aku harus menjalani hidup ini sendirian, dengan stigma yang tak akan pernah benar-benar hilang. Pikiran-pikiran itu membuatku terjaga di malam hari, memeluk doa-doa dengan tangan gemetar. Aku mencoba menjadi istri yang baik, menahan ego, mengalah, dan menyimpan keinginanku sendiri. Namun di balik itu, ada rasa hampa yang terus tumbuh. Aku mencintainya, tapi aku juga merindukan diriku yang dulu, yang bebas bermimpi tanpa rasa bersalah. Konflik kecil mulai muncul. Bukan pertengkaran besar, melainkan perbedaan cara memandang hidup. Ia ingin melindungiku dengan membatasi, sementara aku ingin bertahan dengan menghadapi. Niat kami sama, tapi jalan yang kami pilih sering bertabrakan. Di tengah semua tekanan itu, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat menjalani hidup yang selalu dipertanyakan? Atau suatu hari, aku harus memilih antara mempertahankan pernikahan ini, atau menyelamatkan diriku sendiri? Malam itu hujan turun tanpa jeda, seolah langit ikut merasakan sesak di dadaku. Arman terbaring lemah, napasnya berat dan terputus-putus.
Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku benar-benar takut kehilangan. Bukan kehilangan suami, tapi kehilangan sandaran hidup yang selama ini kupijak. Rumah sakit menjadi saksi betapa rapuhnya manusia di hadapan waktu. Di kursi tunggu yang dingin, aku menatap wajah Arman yang semakin menua oleh sakit. Di sana aku sadar, perbedaan usia bukan lagi angka. Ia menjadi kenyataan yang berdetak di setiap detik. Saat ia sadar, Arman menggenggam tanganku. Genggaman itu lemah, namun penuh makna. Ia meminta maaf. Maaf karena merasa telah menyeretku ke dalam hidup yang berat. Maaf karena mungkin tidak bisa menemaniku selama yang kubutuhkan. Kata-katanya menghancurkan benteng yang selama ini kutegakkan. Aku menangis di sampingnya. Untuk pertama kalinya, aku mengaku pada diriku sendiri bahwa aku lelah. Lelah menjadi kuat, lelah menahan pandangan orang, lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku mencintainya, tapi cinta itu kini bercampur dengan ketakutan akan masa depan. Di kepalaku berputar pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Apakah aku egois bertahan? Apakah aku berhak berharap hidup panjang bersama seseorang yang tubuhnya sudah menyerah lebih dulu? Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Beberapa hari kemudian, Arman mulai membaik. Namun bayangan sakit itu tertinggal di pikiranku. Aku mulai memikirkan kemungkinan terburuk, menjadi janda muda, menghadapi dunia sendirian, dan menanggung semua stigma yang belum selesai. Ibuku datang menjenguk. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia menggenggam tanganku. Tidak ada kata marah, tidak ada nasihat panjang. Hanya satu kalimat, "Ibu tidak ingin kamu hancur." Kalimat itu membuatku sadar bahwa pilihanku tidak hanya tentang cinta. Di persimpangan hidup itu, aku harus menentukan arah. Bertahan dengan semua risikonya, atau melepaskan demi keselamatan hatiku sendiri. Dan keputusan itu akan lahir dari luka yang paling dalam. Aku duduk di samping Arman pada suatu pagi yang sunyi. Cahaya masuk perlahan melalui jendela, menyinari wajahnya yang tampak lebih tenang. Di saat itulah aku tahu, apapun yang kupilih, tidak akan pernah sepenuhnya benar atau salah. Hidup bukan tentang pilihan yang sempurna, melainkan tentang keberanian menanggung akibatnya. Aku memilih bertahan. Bukan karena takut sendiri, bukan pula karena kasihan. Aku bertahan karena cinta, dengan segala kekurangannya. Aku sadar, waktuku bersamanya mungkin tidak panjang. Namun aku ingin setiap detiknya jujur, tanpa penyesalan yang ditunda. Aku berdamai dengan ibuku, perlahan dan pelan. Tidak semua luka sembuh seketika, tapi kami belajar saling memahami. Ia melihatku bukan lagi sebagai anak yang keras kepala, melainkan perempuan yang memilih jalannya sendiri, meski penuh risiko. Dunia tetap berbicara. Gosip tidak pernah benar-benar berhenti. Namun aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan tidak perlu dibela di depan semua orang. Cukup dijaga dengan kesabaran dan ketulusan. Aku juga berdamai dengan diriku sendiri. Aku bukan perempuan sempurna, bukan pula korban sepenuhnya. Aku adalah manusia yang pernah salah, pernah ragu, namun berani bertanggung jawab atas pilihannya. Arman mengajarkanku arti cinta yang tidak berisik. Cinta yang tidak memamerkan diri, tapi hadir saat dunia meninggalkan. Ia mungkin tidak bisa menemaniku sampai tua, tapi ia mengajarkanku bagaimana menjadi dewasa sebelum waktunya. Jika suatu hari aku harus melanjutkan hidup tanpa dirinya, aku ingin melakukannya tanpa dendam, tanpa penyesalan. Karena aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, meski jalan yang kupilih tidak mudah.
Untuk kamu yang mendengar kisah ini, jangan cepat menghakimi hidup orang lain. Karena di balik setiap keputusan, ada pergulatan panjang yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, subscribe, bagikan, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap hidup, seaneh apapun kelihatannya, selalu punya cerita yang layak didengar.